Bagaimana banyak orang yang berbagai label bisa hidup bersama dalam keguyuban. Ini kan suatu yang harus diperjuangkan. Nah, memperjuangkan ini tidak mungkin kalau tidak menggunakan militansi. Karena yang dihadapi kan dahsyat, Mas Yudi. Fenomena truth claim tadi itu kan basisnya memang organized religion. Nah, bisa nggak disambungkan ya soal fenomena ini dengan kajian politik ekonomi? Sebetulnya ada nggak sih kepentingan politik ekonomi di balik pertumbuhan sebuah organized religion? Ya, kalau dalam konteks gitu. orientalism itu ya, jadi gini, basis akademik tumbuhnya imperialisme itu sebenarnya adalah orientalism. Saya mau menyolong, saya mau merampok kekayaan dunia timur. Ternyata dalam perjalanannya susah, salah satu faktornya karena mereka percaya kepada agama. Karena percaya kepada agama, maka mereka jihad, melawan kami yang mau merampok. Maka tumbuhlah mata kuliah yang namanya orientalism, memahami dunia timur. Dan salah satu cara memahami dunia timur adalah memahami agama-agama mereka. Ketika mereka memahami agama-agama mereka, itulah mereka menjadi tahu bagaimana cara menundukkan agama-agama atau para penganut agama di timur. Tapi kan ini yang bagian dari perampok. Karena ada lagi sebagian ilmuwan yang tidak mendedikasikan seluruh penelitiannya untuk perampokan. Itu yang melahirkan perennial. Atau itu yang kemudian direkomendasikan kepada mereka yang konflik atas nama agama antar agama di dunia timur. Karena perilaku perampokan ini, supaya kalian jangan bertempur. Di antara kalian harus bersatu karena nilainya sama. Kalian harus tahu bahwa kalian itu dirampok. Itu yang kemudian dalam Islam atau dalam komunitas Islam melahirkan counter attack terhadap orientalism yang disebut dengan occidentalism. Cara bangsa timur memahami dunia barat yang selama ini banyak menggunakan terminologi untuk kepentingan perampok. Jadi sangat terkait erat tuh. Tidak mungkin orientalisme lahir tanpa adanya keinginan menguasai timur. Tidak mungkin lahir perennialism sebagai cara mempersatukan negara-negara yang dijajah dan perang itu, kecuali karena adanya orientalisme. Itu pasti berkelindan. Nah, ini ada pertanyaan kritis begini, Mas Yudi. Sebelum ada upaya imperialisme di satu kawasan misalnya sudah tumbuh banyak agama. Toh pada faktanya belum tentu berbagai organisasi agama ini kemudian juga akur kan. Nggak usah ada musuh bersama, belum tentu mereka kemudian juga akur. Nah, pertanyaan kritisnya begini, Mas Yudi. Kalau kita mengacu kepada kajian spiritual ya, ada tesis begini bahwa sebetulnya pada awalnya semua lembaga agama itu hanya jalan spiritual. Para pendirinya tidak mendirikan lembaga agama. Dia hanya mengajarkan jalan spiritual. Tapi kemudian seiring perjalanan waktu, ada kalkulasi tertentu ya, yang kemudian membuat agama itu ada sebagai sebuah organisasi. Dan di sini jelas ada persoalan kuasa, ada persoalan finansial. Nah, bagaimana Mas Yudi melihatnya? Di luar persoalan memang imperialisme juga ya berhadapan dengan ini sekaligus memanfaatkan yang kayak begini. Kalau dari sudut pandang sosiologi agama, para sosiolog, misalnya yang paling berpengaruh terhadap diri saya itu ada namanya Robert Enbella. Robert Enbella ya. Itu selalu mengatakan bahwa turunan dari cult menjadi religion, menjadi organized religion, lalu menjadi anak pinak yang banyak, yang nanti kalau di Indonesia itu ujungnya misalnya kayak NU Muhammadiyah, itu di belakangnya pasti gerakan kapital. Jadi orang yang percaya pada para sosiolog itu melihat orang tiba-tiba harus berjilbab, wah itu kan jualan kain. Jadi tuduhan kelompok Marxis yang dibenarkan oleh para sosiolog yang kemudian belajar agama atau agama sebagai objek kajian, pasti menuduhnya begitu. Tiba-tiba orang harus
berbahasa Arab. Di Indonesia itu kan muncul sekali tiba-tiba ana wa antum. Nanti saya dan kamu. Wah, ini pasti nanti ujungnya kursus bahasa Arab. Dan kursus bahasa Arab tuh fulus. Iya. Begitu pula misalnya jadi tiba-tiba kampanye tidak Islam kalau tidak haji. Itu tidak sekedar ritual. Ini bisnis besar. Bisnis besar. Makanya perang bisnis ini kan juga terlihat. Iya. Jadi kesimpulannya bukan sekedar para spiritual yang menyebut bahwa di balik organized religion itu adalah persoalan kapital. Para sosiolog juga udah bilang begitu. Mengatakan begitu. Apalagi maksian itu jelas sekali. Nggak mungkin kalau nggak ada duitnya kalian memaksa-paksa. Karena di Indonesia itu nggak ada debu, ngapain pakai jilbab? Iya. Jilbab itu asbabun nuzulnya kan karena debu yang masuk ke rambut. Beli sampo nggak ada pada waktu itu. Iya. Daripada beli sampo impor mahal, udah tutup aja. Di negara yang tidak ada debu, ngapain? Menjadi tidak relevan pakai jilbab. Tapi karena jualan baju jilbab ini duitnya akeh, ya akhirnya menjadi semacam industri religions. Oke. Jadi tuduhan itu faktual. Itu faktual. Makanya di banyak kelompok-kelompok keagamaan yang paling kaya itu ya pemimpinnya, karena pemimpinnya menikmati proses upeti dari keberhasilan bisnis itu. Iya. Saya sempat ada yang menggoda sih Mas Yudi. Kenapa Pak Setio nggak bikin agama aja? Karena kalau bikin agama, itu akan lebih menguntungkan dibandingkan kelompok kayak begini. Ya, betul. Agama itu akan lebih menumbuhkan fanatisme. Ya. Untuk mengkapitalisasi segala hal lebih gampang. Ya, saya bilang, ya saya nggak pengen masuk neraka. Saya bilang. Karena saya akan jadi berpikir kayak pedagang gitu ya. Kacau ya, gitu. Nah, saya balik lagi Mas Yudi. Tapi saya harus ngopi dikit Mas Yudi, ini rame soalnya nih. Coba kita agak guyon sedikit ya, nanti biar orang lain marah itu. Biar orang lain marah. Kan nggak mungkin pemimpin keagamaan itu tidak punya motif stabilitas ekonomi, kecuali bahwa di balik fatwa haji itu adalah untuk menstabilkan ekonomi penduduk sekitarnya. Ya pasti. Yang pasti kan itu membawa dampak finansial kepada yang punya Ka'bah, kepada semua manajemennya, air zam-zam juga dan seterusnya lah. Kan nggak mungkin sebenarnya air zam-zam itu disedot habis. Pasti berkembang bisnis mengair zam-zam kan air laut gitu kan. Ya itu jelas. Tapi jangan banyak-banyak ini. Baik, ini saya memperdalam gini Mas Yudi ya. Kalau kita di dalam kewarasan spiritual ya, asumsikanlah saya dan Mas Yudi sama-sama pemimpin spiritual dengan label yang berbeda ya. Ini adalah Setionisme, Mas Yudi pemimpin dari Yudinisme gitu ya. Kalau kita waras Mas Yudi, saya nggak masalah Mas Yudi itu bertambah jumlah pengikutnya sepanjang pengikut Mas Yudi itu mendapatkan pencerahan dari Mas Yudi. Sepanjang semakin banyak orang betul-betul menemukan surga yang nyata dalam kehidupannya di bumi ini. Sepanjang semakin banyak orang yang punya hati yang murni, yang betul-betul menjalankan ketulusan dalam lakunya dan seterusnya. Buat saya tidak ada masalah. Dan kalau Mas Yudi ada dalam tingkat kewarasan yang sama, Mas Yudi akan bahagia melihat saya punya banyak pengikut yang semakin penuh kebajikan hatinya, semakin harmoni dengan alam semesta, semakin tergerak untuk memuliakan tanah dan seterusnya. Itu kalau kita sama-sama waras, Mas Yudi. Iya, tapi itu melawan hukum sosiologis. Oh ya? Jadi kalau hukum sosiologis justru mengarahkan orang jadi tidak waras. Ujungnya iya, tapi teorinya begini. Gimana Mas Yudi? Pemimpin harismatik itu dibangun atas klaim. Makanya semua agama itu punya truth claim. Tanpa truth claim tidak akan muncul fanatisme. Atau ketundukan lah. Jadi kalau ada pemimpin makin tercerahkan, maka makin tidak banyak pengikutnya. Makin sedikit. Makanya Buddha sebagai sebuah organized religion itu relatif lebih plural. Kenapa? Karena Siddhartha Gautama itu tidak terus-menerus mengklaim sebagai agama yang paling benar, nabi terakhir, Tuhan yang paling hebat. Makanya dia dituduh sebagai agama dunia kan. Dinul ardi. Gitu. Orang menyebutnya kalau dalam sudut pandang mereka yang muslim disebutnya dinul ardi. Katanya bukan dari Tuhan, itu dibuat manusia aja. Itu contoh pemimpin
pencerah. Pemimpin pencerah itu relatif tidak fanatik. Kita bisa lihat di Indonesia saja. Oke. Orang yang mengagumi Cak Nur tidak akan semilitan orang yang mengagumi Gus Dur. Oke. Kenapa? Emang Karena Cak Nur lebih tercerahkan dibandingkan Gus Dur? Bukan, Cak Nur itu tidak menggunakan idiom truth claim. Oh. Kalau Gus Dur masih sering. Saya ini jelek-jelek keturunan anak dari Hasyim Asy'ari. Iya, iya. Para wali. Saya ini keturunan lembu peteng, bahkan dia pernah mengatakan begitu. Jadi ada idiom-idiom yang memang membuat orang tidak menggunakan penalaran untuk ikut. Kalau lembu peteng kan berarti Brawijaya 5. Oke. Raja besar. Kalau anak raja besar, cucu raja besar, pantas dong. Ngapain saya pikirin lagi? Itu kan mirip fundamentalisme dalam Islam. Iya, iya. Muhammad itu sudah dapat nur dari Tuhan. Ngapain aku pikirin? Ya, Take it for granted. Tapi kalau orang kayak Cak Nur, ini ilmu yang saya ambil dari mana-mana, silahkan kalian pikirkan. Kalau cocok pakai, kalau enggak. Bukan ke dia. Aku ini anaknya pohon pisang. Aku ini bukan siapa-siapa. Gitu. Jadi orang yang mengagumi Cak Nur tidak akan sefanatik pengagum Gus Dur. Oke. Itu bisa dirasakan lah di Indonesia. Kalau Mas Yudi ketemu dengan anomali, mungkin nanti teorinya bisa jadi berubah lagi, Mas Yudi. Ya, saya mau cerita nih ya. Kalau Mas Yudi lihat bagaimana pola relasi saya dengan teman-teman, gitu ya. Di satu sisi pasti akan melihat egalitarianisme. Tapi di sisi lain Mas Yudi pasti melihat bahwa saya adalah pemimpin yang karismatik di hadapan mereka. Ya. Nah, anomalinya begini, Mas Yudi. Saya itu selalu bilang kepada mereka bahwa apapun yang saya alami kemudian saya ceritakan itu adalah kebenaran saya. Anda semua tidak boleh asal percaya. Anda semua harus meluangkan waktu, memberi ruang pada diri untuk menguji apa yang saya ungkapkan. Anda baru boleh membenarkan apa yang saya katakan kalau Anda sudah menyaksikan atau mengalaminya sendiri. Kalau belum, maka sikap Anda harus netral. Tapi juga jangan sembrono menyangkal apa yang saya katakan kalau itu di luar wilayah pengalaman Anda. Karena jelas saya punya pengalaman yang berbeda dengan Anda, bisa lebih jauh, bisa lebih luas, dan seterusnya. Ya, jadi di sini saya mengembangkan sikap yang kritis, skeptis, yang kemudian nanti memicu pendekatan eksperiental. Orang harus mengalami sendiri, menyaksikan sendiri. Tetapi pada saat yang sama, Mas Yudi, mereka ini militan, Mas Yudi. Kerja itu udah nggak ngitung duit, ya. Kadang-kadang nggak ngitung waktu. Ada satu energi besar yang itu tidak didapatkan di kalangan orang-orang yang tadi mengembangkan pendekatan intelektual. Padahal di sini juga iya. Nah, Mas Yudi melihatnya bagaimana ini? Mungkin nggak yang begini dikembangkan lebih luas? Saya belum bisa meyakini hipotesa bahwa dia militan secara internal sebelum diuji publik. Oke. Jadi klaim bahwa let's say kita sebut murid-murid Mas Setio itu militan, itu hanya bisa disebut militan kalau kita udah uji publik. Oke. Misalnya begini, kalau kita mau agak guyon ya. Iya. Tiba-tiba Mas Setio itu, ini lagi-lagi guyon ya. Iya, iya. Mendapatkan wahyu bahwa yang harus jadi presiden namanya Yudi Haryono. Oke. Lalu perintahkan semua murid untuk memperjuangkan saudara Yudi Haryono itu jadi presiden. Apapun. Itu namanya uji publik. Kenapa uji publik? Karena dua. Satu, Yudi Haryono belum menjadi anggota dari, let's say disebut sekte Setio. Yang kedua, yang direbut itu bukan posisi di Persaudaraan Matahari, tapi posisi lintas agama, lintas sektoral. Kalau dalam uji publik itu berhasil, maka kita bisa menyebutnya bahwa equilibrium dan kebersamaan di kelompok Persaudaraan Matahari itu fanatik. Tapi kalau ternyata fatwa itu lah, Yudi kan bukan alumni atau bukan bagian dari Persaudaraan Matahari. Lah Yudi ini kan nanti akan korupsi kalau jadi presiden. Itu berarti belum fanatik. Makanya sekali-sekali perlu dilakukan uji publik. Terserah modelnya apa. Nanti jadi tahu seberapa efektif kohesivitas di antara pemimpin dan anggota di dalam melihat pekerjaan-pekerjaan yang akan dijadikan SWOT terhadap kemampuan pemimpin dan masyarakat yang mengikutinya itu fanatik atau tidak. Oke. Itu kalau menurut saya. Jadi karena saya belum diceritakan pernahkah Persaudaraan Matahari ini melakukan uji publik atau tidak, saya belum bisa. Ya.
Ini perlu nanti diuji ya. Jadi bagaimana militansi itu tidak mesti harus selalu terkait dengan pikiran yang cepat. Ya. Bahwa intelektualisme, keterbukaan pikiran, ya, itu juga bisa bersanding dengan militansi. Sebetulnya itu yang mau saya tegaskan. Tapi saya setuju dengan Mas Yudi bahwa ini perlu diuji. Ya, saya sudah mengujinya dalam lingkup yang saya mengerti ya. Dan saya butuh sebuah momen nanti ini mengujinya pada level yang lebih tinggi, lebih luas. Nanti kita lihat militansi teman-teman ini seperti apa. Ya. Yang pasti memang sejauh teman-teman ini kemudian menghayati ajaran ini, tadi yang saya sampaikan Mas Yudi. Jadi mereka bisa memadukan antara intelektualisme dengan yang namanya militansi. Karena gini, ini tantangan kita bersama loh Mas Yudi. Kelompok-kelompok yang tanda kutip ya, yang sangat sempit gitu ya, yang jauh dari perennialisme, itu biasanya apinya adalah fanatisme. Betul. Militansi ya, tetapi justru nanti ini akan memicu konflik. Nah, sementara yang bicara tentang perennialisme nggak punya militansi. Kan kelindes sebetulnya. Nah, saya mau kita ini perennialis tapi militan. Ya, yang mungkin itu kayak absurd, tapi ini harus terjadi kalau mau menyelamatkan bangsa ini, Mas Yudi. Kalau saya sebagai ilmuwan, saya akan menyebutnya sebagai neo-perennial. Gitu ya. Sebab perennial yang lama maupun perennial yang sedang berkembang itu adalah anti-sekte. Mereka yang kemudian menemukan perennial itu adalah orang yang selama ini tidak ingin punya murid, tidak ingin membangun pasukan. Karena ini dari Tuhan pencerahan, ya kamu terima syukur, nggak terima ya nggak apa-apa. Gitu. Pasrah banget ya. Makanya mereka disebut sebagai kelompok mukhlisun kalau dalam tradisi Islam. Orang mudah sekali jadi muslimun, orang mudah sekali menjadi Islam, tapi hanya 1-2 orang dari sejuta orang yang muhsin, ihsan. Nah, kelompok perennialis itu atau mereka yang kemudian beriman pada teori perennial itu biasanya menyebut dirinya itu dalam bahasa agama Islam itu muhsinun. Saya ikhlas saja. Anda pakai boleh, Anda nggak pakai nggak apa-apa. Loh ya, sebetulnya juga dalam konteks pengalaman saya pribadi, saya juga sama Mas Yudi. Kan tidak ngancem-ngancem gitu ya. Tetapi saya jelas punya vision. Makanya saya sering menyebut tentang Indonesia surgawi, bumi surgawi, ya. Itu adalah imperatif dari kesadaran spiritual. Tapi pertanyaannya, bagaimana yang bisa terjadi? Bagaimana banyak orang yang berbagai label bisa hidup bersama dalam keguyuban? Ini kan sesuatu yang harus diperjuangkan. Nah, memperjuangkan ini tidak mungkin kalau tidak menggunakan militansi. Karena yang dihadapi kan dahsyat, Mas Yudi. Ya makanya Mas Eko tadi kan saya bilang, Mas Eko. Iya, ini namanya neo-perennial gitu ya. Oke lah. Gini loh, perennial di Eropa itu tidak memiliki visi dunia karena itu hanya diperuntukkan untuk konflik antar agama di negara-negara yang di orientalis. Sementara Anda atau saya atau mungkin yang lain yang memiliki kemiripan lahir sebagai keinginan perennial yang tahu bahwa situasi dan kondisinya itu karena ada ancaman. Ada hal-hal yang nakal, ada hal-hal yang destruktif terhadap kita sehingga kita harus melawannya. Kalau kayak Free Softsun itu kan kita nggak ada lawan. Saya justru merekomendasikan kepada orang apalagi dia di Swiss ya. Mereka sudah jadi surga. Sing ada lawan, udah surga di sana. Nggak ada kemiskinan. Nggak ada lawan. Jadi dia ekspor ke kita sebagai kalian kan dijajah. Karena dijajah kalian itu divide et impera. Kamu diadu domba. Karena kalian beda agama. Sadar dong bahwa ke agama itu ada yang sama. Ini loh gua kasih tahu yang sama ini. Jadi kalian tetap lawan gitu. Nah, tentu saja perennial dia kan berbeda kita. Dong, kita beda konteks. Makanya tadi kalau saya nanti kalau ada waktu saya riset mungkin namanya neo perennial karena ada tambahannya. Apa tambahnya itu? Visi besar tentang Indonesia, visi besar tentang peradaban Timur. Yang itu tidak perlu dilakukan oleh Swan dan teman-teman karena di negaranya sudah di surga. Dia udah surga, dia udah damai dia. Kan nggak mungkin Anda mengajak orang ke surga kalau Anda sudah di surga. Yuk masuk surga. Loh ya sudah di surga semua kok. Loh ya udah di surga semua. Kalau ini kan karena saya udah di surga, yang lain belum saya ajak. Betul. Begitu. Jadi kan nggak mungkin saya di dalam rumah lalu Mas Yudi masuk. Lah udah di dalam. Nggak dalam, iya benar. Nah, pasti akan lebih militan kalau kita berdua di luar rumah. Yud, ayo masuk ke rumah. Woi, kita sama-sama di luar nih. Jadi kita berdua mengalami kesadaran,
Indonesia ini sebenarnya bisa lebih besar. Ayo kita masuk berdua. Iya, iya. Kalau Anda sudah di dalam, sulit. Iya, Karena iya. menikmati kebesaran itu. Tapi kalau sama-sama di luar, militansinya bisa lebih tumbuh. Makanya uji publik itu menjadi penting Iya, dalam iya. konteks keindonesiaan. Dan Nah. itu saya tadi ingin menyebutnya neoperennial. Tinggal dipraktekkan, nanti saya perintahkan mahasiswa saya riset. ini perlu. Dan sebetulnya momen pertemuan antara kita dengan Profesor Yudi dengan teman-teman yang lain itu kan sebenarnya momen pembuktian. Jadi saya juga ingin melihat Mas Yudi ketika teman-teman yang biasa saya asuh, saya ayomi ini berhadapan dengan dunia luar, ada yang tiba-tiba marah-marah nggak jelas, itu bagaimana sikap mereka? Mereka kehilangan keheningan apa enggak? Iya. Mereka tetap punya semangat memperjuangkan Indonesia apa enggak? Itu bagian dari uji publik sih Mas Yudi. Betul. Gitu. Tapi Mas Yudi masih punya harapan Mas Yudi tentang masa depan yang lebih baik Mas Yudi. Kalau mau jujur enggak. saya sedih saya. Sudah lama ingin bunuh diri. Kalau gitu kita dengerin lagu dulu yang memberi harapan supaya Mas Yudi punya harapan lagi. Ayo Carohim nyanyi ya. Nyanyi ya. Kasih kita harapan. Biar Mas Yudi punya harapan. Pasti waktunya akan terjadi kisah yang terlahir dari semua catatannya. Ya, inilah masa yang ditunggu untuk semua telah hadir bersama wajah yang cerah. Inilah mimpi itu yang lama telah ditunggu untuk menuju peradaban baru. Ayo benahi diri yang belum bersih. Mari menjaga semua panca indera. Mari membangun etika budi luhur. Ayo panjatkan ke seluruh penjuru dunia bersama hikmatnya, bersama tuntunannya. Keren. Nambah harapan nggak Mas Yudi? Ya 0,001% lah. lumayan. Pokoknya ada kemajuan dikit pun kita syukuri, Carohim. Tapi saya mengerti ya kenapa Mas Yudi itu agak-agak desperate menghadapi Indonesia ya. Karena beliau tahu banyak fakta. Beliau banyak dekat dengan petinggi, tahu bagaimana dinamika politik yang real. Ya ini bocoran dikit. Beberapa kali jadi menteri nggak jadi gitu ya. Calon menteri tapi lolos nggak lulus dengan alasan sangat absurd gitu ya. Ya jadi saya mengerti bagaimana ketiadaan harapan itu kemudian terbentuk gitu ya, karena memang ini negeri yang sangat absurd ya. Tapi tampaknya beliau ini dipertemukan dengan saya untuk menumbuhkan kembali harapan itu, Carohim ya. Insya Allah. Gitu. Baik teman-teman semua. Iyalah, kita punya teman yang sama-sama mencintai negeri ini dengan sepenuh hati ya. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya dengan diskusi yang lebih canggih, lebih keren, karena Mas Yudi juga punya banyak pengetahuan yang bisa dibagikan pada teman-teman semua. Terima kasih buat Mas Yudi, terima kasih buat Carohim, terima kasih buat para pemirsa. Kita sebarluaskan semangat perdamaian, kita sebarluaskan semangat kewarasan, ketulusan mengabdi kepada kehidupan, kepada negeri ini, kepada planet bumi. Sampai jumpa, salam bumi surgawi. Salam bumi sorgawi.